Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Heri Junius Nge, SOS MSI, dosen pada program studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjung Pura Pontianak, dengan nomor NIDN 009068506. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pernyataan deskripsi diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengabdian kepada masyarakat atau dalam unsur PKM dalam rangka Serdos Smart 2021. Baik, yang pertama-tama saya akan menjelaskan beberapa pengabdian kepada masyarakat yang sudah saya laksanakan, yaitu mulai dari tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019. Nah, pada tahun 2016 saya melaksanakan PKM dengan judul Pendidikan Politik kepada Pemilih Pemula di Desa Jelimpo, Kecamatan Jelimpo, Kabupaten Landak. Dilanjutkan pada tahun 2017 kembali melaksanakan PKM dengan judul yaitu Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dalam rangka memelihara pluralisme dan toleransi memelihara masyarakat di era teknologi informasi. Nah, kemudian di tahun 2018 saya kembali melakukan PKM dengan judul yaitu Sosialisasi Kesadaran Politik bagi Generasi Muda di SMA Negeri 1 Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Dan pada tahun 2019 tema atau kegiatan PKM yaitu Pencegahan Ancaman Disintegrasi Bangsa akibat propaganda politik pada media sosial di Kabupaten Sambas. Nah, dalam pelaksanaan PKM ini metode yang digunakan adalah metode ceramah dalam bentuk sosialisasi, dan di dalam ceramah itu kita adakan diskusi dengan menampilkan peserta baik itu dari unsur pemuda maupun masyarakat. Dan di dalam PKM itu juga kami menampilkan beberapa informasi-informasi terbaru dan juga melakukan simulasi-simulasi terkait dengan tema PKM yang kami laksanakan. Nah, dari semua judul PKM yang saya laksanakan selama beberapa tahun terakhir ini, semuanya itu adalah berkaitan erat atau memiliki relevansi dengan visi dari program studi di mana tempat saya mengajar, yaitu program studi Ilmu Politik, di mana program studi Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura sendiri memiliki visi yaitu menjadi pusat informasi di bidang ilmu politik di Kalimantan Barat, serta menyiapkan lulusan yang memiliki kompetensi, bermoral, dan mampu berkompetisi di tingkat daerah, nasional, regional, dan internasional. Jadi apa yang dilakukan dalam konteks PKM ini juga sebagai perwujudan dari visi dari program studi Ilmu Politik, sehingga tema-tema atau judul yang diangkat itu semuanya merelevansi dengan bidang keilmuan dari dosen Ilmu Politik itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber dana PKM. Keseluruhan dari sumber dana PKM yang mendanai kegiatan PKM ini adalah berasal dari DIPA Untan. Yang pertama 2016 itu ada DIPA Untan nomor SP DIPA 04201 2400955 tahun 2016. Itu tertanggal 7 Desember 2015. Dan untuk dana yang disediakan oleh pihak fakultas kegiatan PKM itu yaitu sebesar 5.600.000, di mana dalam kegiatan PKM ini saya langsung merangkap sebagai ketua. Nah, kemudian di 2017 masih bersumber dari dana PNBP Untan, yaitu dengan nomor SP DIPA 04201 2400955 tahun 2017, itu tertanggal 7 Desember 2016. Nah, pada penelitian 2017 ini saya bertindak sebagai anggota dan kami tergabung dalam satu tim. Nah, lanjut di tahun 2018 ini masih bersumber dari dana PNBP Universitas Tanjung Pura tahun 2018, yaitu nomor SP DIPA 0420124000955 tahun 2018 tertanggal 7 Desember 2017. Nah, dana yang dialokasikan untuk kegiatan PKM ini berjumlah 21 juta dan saya sebagai anggota. Nah, ya, kemudian tahun 2019 jumlah dana 17 juta dan saya sebagai anggota, di mana masih berdasarkan atau sumber dana masih bersumber dari DIPA Untan, itu nomor SP DIPA 04201
24.00.955 tahun 2019 tertanggal 5 Desember 2018. Nah, dalam pelaksanaan PKM ada beberapa tahapan yang kami lakukan. Yang pertama itu tim PKM dan melibatkan mahasiswa. Nah, tentu dalam hal ini penting melibatkan mahasiswa agar mahasiswa juga terbiasa, dan juga mahasiswa secara khusus yang berada di tingkat akhir sudah bisa melaksanakan atau mempraktikkan ilmu yang mereka dapat selama ini. Yang pertama, kami melaksanakan survei lapangan untuk melihat bagaimana kondisi dan juga hal-hal urgen yang akan diangkat dalam PKM. Kemudian tim PKM mempersiapkan bentuk kegiatan, waktu, dan output yang ingin dicapai. Jadi dalam ini ada perencanaan tentang kapan dilaksanakan dan juga apa hasil yang ingin dicapai. Nah, kemudian tim PKM dengan melibatkan mahasiswa dan mitra melaksanakan kegiatan PKM. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kegiatan PKM ini dilaksanakan dalam bentuk seminar, sosialisasi, dan simulasi. Nah, setelah PKM dilaksanakan akan dibuat laporan, dan laporan itu akan dilakukan diseminasi kepada tim dari dosen yang terlibat dalam kegiatan PKM. Jadi kegiatan seminar ini diikuti oleh semua dosen yang melaksanakan PKM. Jadi setiap dosen itu mempresentasikan hasil PKM mereka kepada dosen-dosen yang lain. Baik, saya lanjutkan. Nah, sasaran dan manfaat kegiatan PKM. Jadi ada dari PKM yang dilaksanakan itu ada beberapa sasaran dan manfaat. Yang pertama itu tahun 2016 itu sasaran kami adalah pemilih pemula. Jadi dengan manfaat yang ingin diharapkan bahwa ada peningkatan pengetahuan pemilih pemula. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa banyak pemilih pemula itu nyaris tidak mendapatkan edukasi, sehingga pada saat melakukan pemilihan mereka tidak punya preferensi dan terkadang menjadi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendulang suara. Nah, kemudian untuk 2017 itu sasaran masih sama, yaitu generasi muda, pemuda dan pemudi. Nah, sesuai dengan tema yaitu tentang sosialisasi undang-undang tentang transaksi elektronik. Jadi kami melihat bahwa ada hal yang urgen terkait dengan undang-undang ini, di mana banyak terjadi penyalahgunaan dan banyak yang akhirnya masyarakat itu menjadi pemicu terhadap terjadinya konflik, baik di sesama masyarakat atau ada yang mengarah untuk konflik ke vertikal atau menyerang pemerintah. Jadi diharapkan di tahun ke 2017 ini bahwa dengan PKM akan meningkatkan literasi dari generasi muda tentang bagaimana mereka menggunakan atau memanfaatkan media sosial, sehingga sebagai early warning atau sebagai peringatan diri untuk tidak terjadinya konflik di tengah masyarakat. Nah, kemudian 2018 itu kami lakukan tentang sosialisasi kesadaran politik. Nah, kurang lebih sama. Jadi apa yang kami lakukan ini sebenarnya penguatan, karena di tahun 2019 itu akan dilaksanakan pemilu serentak, yaitu pemilu legislatif dan juga pemilu presiden, sehingga dipandang penting untuk memberikan edukasi kepada pemilih pemula secara khusus generasi muda. Dan 2019 kami melaksanakan PKM tentang pencegahan disintegrasi bangsa. Jadi PKM yang 2019 ini selain melibatkan pemuda juga masyarakat umum, karena memang pada 2019 kita melihat bahwa banyak sekali dinamika-dinamika dan polarisasi yang dipandang perlu pasca pemilu itu kita mengadakan sosialisasi atau kita melakukan rekonsiliasi kembali untuk agar tidak terjadi perpecahan. Demikian sasaran dan manfaat. Nah, saya lanjutkan. Kemudian materi kegiatan. Jadi saya sampaikan salah satu kegiatan PKM yang kami lakukan 2017. Jadi kami mengedukasi, di sini saya sebagai anggota dan diketuai oleh Pak Dr. Sarimiko MSD. Tempatnya dilaksanakan di Desa Pahuman, Kecamatan Pahuman, Kabupaten Landak. Nah, kami mengedukasi kepada generasi muda secara khusus di mereka yang sedang duduk di bangku SMU. Nah, kenapa kami lakukan ini? Karena memang banyak terjadi hal-hal yang generasi muda karena ketidaktahuan, akhirnya mereka melakukan publikasi atau membuat berita-berita atau meneruskan berita yang itu dampaknya luar biasa sekali. Nah, ini beberapa materi yang kami bagikan waktu kami melaksanakan sosialisasi. Kami menampilkan data. Kemudian ini, nah jadi di dalam materi
PKM itu kami menjelaskan bagaimana manfaat dari Undang-Undang ITE dan juga bagaimana harusnya generasi muda itu memahami tentang substansi dari undang-undang ini. Nah, kemudian ini ada beberapa hal yang kami kaitkan dengan konsep intoleransi dan penjagaan memecah pluralisme. Jadi kami menekankan agar generasi muda mulai menanamkan nilai-nilai agar mereka tidak terjebak untuk menjadi generasi yang pada akhirnya akan menyebabkan terjadi perpecahan, sehingga di dalam ini kami sampaikan hal-hal yang perlu disampaikan dan juga tidak perlu disampaikan dalam bermedia sosial. Nah, ini kami sampaikan beberapa tips untuk mengantisipasi hoax di media sosial. Nah, ini beberapa pencegahan untuk mencegah terjadinya intoleran dan menyebabkan terjadinya perpecahan. Ini beberapa dokumentasi kami, jadi kami melaksanakan di salah satu aula di sekolah, dan memang sasarannya adalah generasi muda. Oke, demikian video singkat dari saya tentang PDD UKT-PT dalam unsur pengabdian kepada masyarakat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua.